Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Bu Yeni akan membahas tentang sistem dokumentasi dalam JPOB. Dokumentasi sendiri didefinisikan sebagai seluruh prosedur, instruksi, dan catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan obat. Dokumentasi berguna untuk yang pertama, merupakan bagian dari sistem informasi manajemen mutu dalam CGMP. Yang kedua, dokumentasi yang baik merupakan bagian yang esensial dari pemastian mutu atau quality assurance. Dan untuk memastikan bahwa setiap tugas mendapatkan instruksi secara rinci dan jelas mengenai bidang tugas yang harus dilaksanakan. Jadi setiap tugas ini nanti tidak bekerja berdasarkan dirinya sendiri, tetapi sesuai dengan dokumentasi yang telah disediakan atau biasanya dikeluarkan job desk atau job description. Yang keempat, untuk menggambarkan riwayat lengkap dari setiap batch atau lot produk sehingga menjamin ketelusurannya. Dan yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan tentang mutu produk yang dibuat. Jenis-jenis dokumentasi seperti yang kalian baca dalam JPOB, ini nanti ada beberapa. Yang pertama adalah spesifikasi. Yang kedua, dokumen produksi. Dokumen produksi ini nanti ada dokumen produksi induk, prosedur pengolahan induk, prosedur pengemasan induk, catatan pengolahan batch, serta catatan pengemasan batch. Kemudian yang ketiga ada prosedur tetap atau biasanya nanti disingkat dengan PROTAP atau dikenal juga dengan SOP, Standard Operating Procedure. Yang keempat, dokumentasi bentuk penandaan, ya, seperti status ruangan, kemudian penandaan yang ada di mesin, label bahan baku, label karantina, label rejected atau ditolak yang biasanya nanti akan ditempel pada bahan baku. Kemudian yang kelima ada protokol dan laporan kualifikasi atau validasi. Keenam, dokumen registrasi, catatan kalibrasi, dan pemantauan kondisi lingkungan ruang produk. Kita akan bahas satu persatu mulai dari spesifikasi. Definisi dari spesifikasi adalah deskripsi suatu bahan. Ya, bahan ini bisa berupa bahan awal, produk antara, produk ruahan atau obat jadi yang nanti akan berisikan sifat kimiawi, sifat fisika, serta biologinya jika ada. Spesifikasi tersebut menyatakan standar dan toleransi yang diperbolehkan, yang biasanya dinyatakan secara deskriptif dan numeris. Spesifikasi ini juga merupakan dasar untuk mengevaluasi mutu suatu bahan. Tiap spesifikasi harus disetujui dan disimpan oleh bagian pengawasan mutu, kecuali untuk produk jadi. Untuk produk jadi ini harus disetujui oleh Kepala Bagian Pemastian Mutu atau Quality Assurance Manager. Spesifikasi nanti ada 3 cakupannya. Yang pertama adalah spesifikasi bahan awal dan bahan kemas. Yang kedua spesifikasi produk antara dan produk ruahan. Dan spesifikasi produk jadi. Untuk penjelasan tentang spesifikasi dari masing-masing ini tadi, mulai dari bahan awal, bahan kemas, produk antara, produk ruahan, serta produk jadi, bisa kalian baca secara lengkap dalam JPOB. Ini adalah contoh salah satu dokumen spesifikasi. Pada dokumen ini dijelaskan tentang spesifikasi dan prosedur tetap dalam pengujian bahan baku vitamin D. Ya, dicantumkan pengujian bahan yang harus dilakukan, penetapan kadarnya, batas kadar, spesifikasi lain jika ada, frekuensi pengujian, cara pengambilan sampel, serta kondisi penyimpanan. Ya, setiap bahan baku nanti akan mempunyai masing-masing spesifikasi.
Kita lanjutkan dengan dokumen produksi. Dokumen produksi esensial ini terdiri dari yang pertama dokumen produksi induk, kemudian dokumen prosedur produksi induk yang dibagi menjadi dua, yaitu prosedur pengolahan induk serta prosedur pengemasan induk. Dan yang ketiga adalah catatan produksi batch. Untuk catatan produksi batch ini juga dibagi menjadi dua, yaitu catatan pengolahan batch dan catatan pengemasan batch. Nah, ini contoh dokumentasi pada pembuatan kaplet Antalgin pada PT Berlico Mulia Pharma. Dalam form ini kalian bisa lihat form permintaan bahan baku. Kita lanjutkan, form yang kedua adalah form permintaan bahan pengemas, Packaging Material Requisition. Kita lanjutkan, untuk dokumentasi yang ketiga adalah proses pembuatan. Untuk dokumentasi proses pembuatan ini nanti ada beberapa halaman. Ya, untuk halaman yang pertama di sini ditampilkan prosedur pengolahan granulasi untuk lot yang pertama untuk pembuatan 280.000 kaplet. Kita lanjutkan masih di dokumen proses pembuatan. Nah, jadi prosesnya tadi dilanjutkan. Di sini ada granulasi dengan canning mixer, kemudian ada osilator granulator, ya, diayak, kemudian di fluid bed dryer, dikeringkan, baru kita lakukan pencetakan kapletnya. Pada pencetakan kaplet, setiap produk yang dihasilkan pasti punya spesifikasi mutu. Ya, pada proses manufacturing ini atau proses pembuatan juga pastinya kita data spesifikasi mutunya. Ya, bobot teoritisnya berapa, bobot rata-rata, bentuk kapletnya, warnanya, panjangnya, kekerasannya, kerapuhannya, waktu hancur, disolusi, serta kadar zat aktifnya. Dari spesifikasi itu tadi, maka dilakukan in proses kontrol pada hasil produksi. Ya, seharusnya dalam in proses kontrol ini nanti sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Jadi, ketika produknya sudah sesuai dengan spesifikasi, maka nanti kita lakukan proses pengemasan. Dan ini adalah dokumen untuk proses pengemasannya atau packaging proses. Ya, silahkan diperhatikan di sini ada ruang stripping, kemudian bagaimana mesinnya, ya, dan prosesnya. Masing-masing proses ini nanti harus dilakukan paraf atau tertanda dari operator dan penanggung jawabnya. Nah, setelah proses produksi, dokumen yang selanjutnya adalah dokumen pencatatan pengolahan batch. Ya, ini catatan batch processing record atau catatan pengolahan batch. Selesai dengan dokumentasi produksi, kita lanjutkan dengan prosedur tetap atau yang dikenal dengan protap. Protap ini didefinisikan sebagai uraian kegiatan yang harus dilakukan serta peringatan yang harus diperhatikan, baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pembuatan obat. Macam-macam prosedur, yang pertama adalah prosedur penerimaan. Prosedur penerimaan seperti di awal kita belajar tentang proses pembuatan obat, maka diawali dengan penerimaan bahan baku serta bahan pengemas. Setelah itu dilakukan pengambilan sampel. Ya, dari pengambilan sampel itu dilakukan pengujian, sudah sesuai atau belum dengan spesifikasi yang diharapkan. Dan lain-lain. Lain-lain di situ ada pelulusan atau penolakan bahan atau produk. Ya,
Ya, pelulusan atau penolakan bahan atau produk ini pastinya dilakukan setelah adanya pengujian. Kemudian ada catatan distribusi produk, validasi, perawatan atau pembersihan ya, karena pastinya sarana dan prasarana itu harus dilakukan perawatan dan pembersihan secara kontinu serta juga sanitasinya dan lain-lain. Ya, setiap kegiatan yang ada pada industri sudah harus disetujui prosedur tetapnya. Jadi tidak boleh bekerja hanya sesuai dengan keinginannya sendiri, tetapi sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Nah, ini adalah contoh protap metode analisa. Ya, bentuk formnya seperti ini. Prosedur tetap penerapan kadar zat aktif dalam Berlicot krim. Jadi kalau kalian perhatikan dari form-form yang sebelumnya di bagian atas, ya di bagian atas kopnya atau kepala suratnya biasanya sama, ya ada nama industrinya, kemudian departemen, seksi, penyusun, pemeriksa, serta penyetuju atau yang disetujui oleh. Ya, sendiri. Yang selanjutnya adalah contoh protap untuk sanitasi. Jadi sanitasi tadi juga harus dilaksanakan prosedur mulai dari pembersihan flaks, membersihkan base plate, dan lain-lain. Yang terpenting adalah dalam prinsip dokumentasi, maka kita harus mengerjakan apa yang tertulis dan harus menulis apa yang dikerjakan. Ya, jadi setiap pekerjaan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prosedur yang tertulis, sesuai dengan dokumentasi yang tertulis. Dan kita harus menuliskan atau membuat laporan tentang apa yang kita kerjakan. Demikian untuk penjelasan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum.